Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, wassalatu wassalamu ala habibil mujtaba war rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'd. Al-mukarram, para alim ulama, para habaib, para guru-guru, wabil khusus guru kita, imam salat tarawih kita Al-Ustadz Fathul Bari, dan guru-guru yang lain, kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, dan dimudahkan segala urusannya fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan kita, yaitu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, maupun dengan perbuatan kita, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena pada saat ini, pada malam ini, di bulan ini, di bulan yang agung, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan rahmat, di bulan maghfirah, dan di bulan yang dimana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan taufik dan hidayah serta inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah salat sunnah tarawih pada tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ini malam sudah memasuki malam keberapa? 27. Malam 27. Sebentar lagi lebaran. Tenang aja. Ketika bulan Ramadan ini akan berakhir, ada sebagian umat Islam yang mana mereka senang dengan berakhirnya bulan Ramadan. Mereka merasa girang, mereka bersuka cita dengan berakhirnya bulan Ramadan. Ada yang girang karena sebentar lagi lebaran. Ada yang girang karena bisa beli baju baru. Ada yang girang dapat THR. Ada juga yang girang bentar lagi nggak nahan lapar sama haus di waktu siang hari, bisa nongkrong-nongkrong lagi di warkop. Ya enggak? Bisa nyarap ketupat sayur lagi bentar lagi ini. Macam-macam, ada yang girang karena berakhirnya bulan Ramadan. Namun demikian, ada juga sebagian umat Islam ini, mereka merasa sedih karena bulan Ramadan akan berakhir maupun bulan Ramadan telah berakhir. Mereka sedih bukan karena mereka nggak bisa beli baju baru. Mereka sedih bukan karena nggak dapat THR atau sedih nggak bisa pulang kampung, tapi mereka sedih karena mereka takut ibadah puasa mereka nggak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut karena ibadah puasa mereka takut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka sedih karena mereka takut jika seandainya umur mereka tidak dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemui bulan Ramadan di tahun-tahun ke depannya. Ini kira-kira kita yang mana ini? Yang girang apa yang sedih ini? Wah, bisa aja girang kali ya. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, berbicara tentang bulan Ramadan, sebenarnya ini banyak di antara kita yang nggak siap untuk menghadapi tamu
yang begitu mulia ini. Diibaratkan kita mau ada tamu, mau kedatangan tamu terhormat, tamu yang agung. Ini tamu mau datang ke rumah kita, bawa duit banyak nih. Kita nggak punya persiapan untuk menjamu tamu. Akhirnya apa? Begitu tamu itu datang, yang kita sediain apa? Air putih cuma sama air teh doang. Begitu juga kita tidak mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Akhirnya begitu bulan suci Ramadan itu datang, kita cuman sholat tarawih cuman 5 malam doang. Ya, minggu pertama doang sholat tarawih di masjid. Minggu kedua, ketiga sholatnya di mall, sama di pasar. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, ketika beliau mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan, itu 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bulan Ramadan, dengan meningkatkan kualitas ibadahnya dari mulai baca Quran, salat sunnahnya atau puasa sunnah dan ibadah-ibadah yang lain. Dan ketika bulan suci Ramadan itu berakhir, 6 bulan setelah bulan Ramadan itu seperti masih berada di dalam bulan suci Ramadan. Jadi dalam setahun itu beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam setiap harinya itu merasa berada di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat ibadah-ibadah orang-orang dulu, ibadahnya orang-orang soleh dulu, kita ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya kita dibandingkan orang-orang dulu, orang-orang soleh dulu ibadahnya. Seperti halnya Al-Imam Ali Zainal Abidin, Al-Imam Hasan Basri, dan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Mereka ini dalam sehari itu sholat sunnah itu 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat. Kita sholat wajib aja males-malesan, apalagi sholat tarawih 20 aja udah ngedumel. Nah kita nih beda sama orang-orang soleh dulu. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah, atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Beliau bernama Nu'man bin Thabit. Beliau ketika bulan Ramadan itu menghatamkan Quran di siang hari sebanyak 60 kali, dan di malam hari 60 kali selama bulan Ramadan. Berapa tuh? Siang 60, malam 60, 120. Itu Imam Hanafi. Dan beliau ini salat sunnah tahajud itu nggak banyak, 2 rakaat, dua rakaat. Cuman dalam 2 rakaat ini beliau khatamkan Al-Quran, Imam Hanafi ini. Dan beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan pakai wudu sholat isya. Sholat subuh pakai wudu isya. Umpama isya jam 8, sholat subuh jam 4:30, itu masih menggunakan sholat subuh, wudu menggunakan sholat waktu isya. Kalau kita bisa begitu, sholat isyanya jam 4 pagi, subuh 4:30. Jadi sholat subuh pakai wudu isya. Itu ibadahnya Imam Hanafi. Begitu juga Al-Imam Syafi'i. Beliau ini ketika bulan Ramadan khatam Al-Quran sebanyak 60 kali sebulan. Dan beliau di dalam luar bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran itu setiap hari sekali. Kita berapa kali khatam Quran udah dalam puasa ini? Boro-boro. Aneh husnudzon dah udah khatam 5 kali. Dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini salat sunnah sehari semalam sebanyak 300 rakaat. 300 rakaat. Dan ketika beliau ini sakit, sebanyak 150 rakaat. Kalau kita sakit kagak sholat, ya sakit kagak sholat,
sehat aja malas sholat, apalagi sakit, gampang aja ntar dikodok. Kalau kagak bisa dikodok ntar bayar fidyah dah kalau udah meninggal, ya. Maka dari itu, melalui kisah-kisah ulama-ulama dulu dalam ibadahnya, ini menjadikan motivasi buat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, terlebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Maka dari itu, melalui bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun-tahun ke depan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.